menyelamatkannya, menjadikannya seorang putri, kemudian membuatnya sebagai pemuas nafsu semata. Aksi balas dendam sempurna. Akankah berubah menjadi cinta atau menjadi benci yang begitu mendalam? Dipersembahkan oleh audiobook by Audiotune. Pengisi suara Val. Bagian pertama, kembalinya Dedi kesayangan. Buah karya Nila Kingsopwati, putri perawan milik Dedi. Balas dendam Dedi. Dedi? Seketika bola mata indah itu terbuka saat sebuah teriakan panjang di pagi hari cukup membuat terkejut Alan. Setelah hampir 4 tahun tidak kembali ke Indonesia, meninggalkan sang putri sendirian bersama pelayan wanita kepercayaannya, akhirnya Alan kembali juga malam tadi. Dia bahkan belum juga melihat wajah putrinya selama 4 tahun ini, bahkan enggan melihat foto, apalagi melakukan video call bersama. Mereka hanya melakukan panggilan melalui telepon biasa, memberikan semua kebutuhan sang putri tanpa kekurangan sedikit pun selama ini. Sebab dendam di masa lalunya jelas masih terbenam di hatinya. Dia hanya enggan menambah dendam jika melihat wajah yang sama itu lagi nanti. 17 tahun bukan waktu sebentar untuk memendam dendam yang terus membara. Bahkan harus merawat putrinya dengan rasa yang bercampur aduk menjadi satu. Dia mengurus bocah itu sejak usia 5 tahun hingga 12 tahun. Dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Wajah sang ibu jelas mendominasi perasaannya hingga acap kali dia berlaku kasar pada gadis itu. Dulu. Karena itu, ketakutan yang luar biasa dalam penyiksaan yang tidak masuk akal hingga membuat gadis itu acap kali menangis karena mendapatkan pukulan darinya. Pindah dari Indonesia selama 4 tahun, menetap di Manhattan, dan mengurus perusahaan di sana adalah pilihan paling bijaksana menurut Alan. Alan, laki-laki dewasa berusia 37 tahun, pada akhirnya lebih memilih tidak menikah daripada kembali terluka seperti di masa lalunya. Memilih hubungan percintaan dengan perempuan bayaran ketimbang mengikat tali percintaan yang mengerikan. Hatinya telah mati dan dipenuhi kebencian pada masa lalunya. Dan kegilaan yang terjadi kini, Alan berencana membalaskan dendam sang ibu kepada putri kesayangannya setelah dia dewasa. Kau gila. Kalimat itu yang selalu diucapkan Farhan padanya. Anggap saja aku sudah gila. Dede, tanpa mengetuk pintu, tiba-tiba seorang gadis berpakaian seragam SMA menyeruak masuk ke dalam kamar dan secepat kilat menyambar tubuh Alan. Dede, tawa bahagia jelas terpancar di wajah gadis itu. Alan seketika membeku. 4 tahun meninggalkan gadis itu, kini gadis itu benar-benar tumbuh kembang secara luar biasa. Wajah dewasa, indah, cantik, dengan tubuh penuh berisi dari atas hingga ke bawah. Oh damn it. Seketika di bawah sana bergejolak tidak karuan, meronta-ronta dalam keadaan tidak menentu. Apalagi ketika gadis itu memeluknya dengan erat, mencium seluruh bagian wajahnya berkali-kali. Ailey, teriak Alan kesal. Dedi, kali ini Ailey yang berteriak kesal. 4 tahun begitu lama, membuat aku begitu merindukan Dedi. Seketika bola matanya berair dan sepersekian detik kemudian air mata itu tumpah tak karuan. Aku sangat merindukanmu, Dedi. Apa Dedi tidak merindukanku sama sekali? Tangisnya terus pecah. Dia terisak di balik dada bidang Alan. Kenapa Dedi begitu jahat padaku? Oh Tuhan. Pada akhirnya gadis itu sama sekali tidak mau beranjak dari kamarnya. Memilih tidak sekolah, bahkan terus menempel di sampingnya. Kau akan kembali meninggalkanku, bukan? Jelas saja Ailey menatap curiga ke arah Alan. Dulu sejak kecil mulai usia 7 tahun hingga SMP kelas 1, Alan acap kali membohongi dirinya, berkata pergi sebentar.
Rupa-rupanya menghilang selama 6 bulan hingga 1 tahun, menitipkan dirinya pada bibi pelayan rumah, dan Mang Rahman kembali ke rumahnya beberapa minggu saja. Dan puncaknya jelas saja saat dia kelas 2 SMP. Alan lagi-lagi membohongi dirinya, berkata pergi sebentar, tahu-tahu menghilang selama 4 tahun. Tidak ada kontak-kontak video call, tidak pernah pulang, hanya telepon Bisumi menanyakan keadaannya. Tiap dia ingin bicara, Alan selalu langsung mematikan panggilannya. Kali ini dia tidak akan tertipu. Dia harus memiliki sejuta trik untuk bisa membuat dedinya agar tetap tinggal di rumah, menyembunyikan pasportnya, dan mulai hari ini aku akan tinggal di kamar Dedi. Seketika bola mata Alan membulat, dia jelas saja melotot kaget. Apa? Secepat kilat seluruh barang-barang milik Ailey benar-benar telah berpindah ke kamarnya. Ailey, aku tidak akan tertipu lagi kali ini. Ailey bicara sambil mengedipkan sebelah matanya. Oh, damn it. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.